Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairatul Miswah dengan NIM 4101422217. Yang terhormat, Ibu Dr. Dra Emi Puji Astuti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran mikro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktik mengajar di kelas atau micro teaching untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro. Berikut ini adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ibu pesan ya, kalian harus menjaga kesehatan. Soalnya cuacanya kan ini kadang mendung, kadang hujan gitu kan. Dan jangan banyak minum es biar nanti tidak sakit. Oke. Di sini ada yang tidak masuk. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ini kalian memperhatikan kanan, kiri, bawah atau sekitar kalian. Jika ada sampah, kalian simpan terlebih dahulu. Terus nanti setelah pembelajaran ini baru kalian buang. Silahkan untuk diperiksa. Aku rasa udah nyaman ya kelasnya. Nah, sebelum kita lanjut untuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, untuk itu Ibu minta kepada ketua kelas untuk membimbing doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Doa Tuhan. Baik anak-anak, sebelum itu kalian bisa menyiapkan alat tulis seperti buku, pulpen, dan materi pelajaran yang diperlukan untuk pembelajaran hari ini. Silakan untuk disiapkan terlebih dahulu ya. Baik, kemarin kan itu udah membagikan lunchbox sheet yang dimana lunchbox sheet itu ada bahan ajarnya dan ada LKPD juga. Nah, kalau kalian sudah belajar dalam lunchbox sheet itu, pasti kalian sudah tahu hari ini kita belajar mengenai apa. Nah, ada yang udah tahu atau udah mempelajari hari ini kita akan belajar mengenai apa? Oh iya, udah sih, Mas? Kita akan belajar tentang pemusatan data. Kayak dan hari ini kita belajar tentang pemusatan data materi NIM Median Modus. Nah, kemarin kan kita juga sudah belajar mengenai itu, akan tetapi kemarin kan kita belajarnya tuh kayak menghitung kemudian menentukan nilainya doang. Nah, untuk hari ini tuh akan berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Di sini Ibu akan membacakan peraturan pembelajaran pada hari ini sama seperti pertemuan sebelumnya. Yang pertama, siswa hadir di kelas kan pada waktunya. Nah, yang terakhir, siswa harus menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan keindahan kelas. Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian menyimak video motivasi ini agar kalian memiliki semangat yang tinggi untuk belajar pada hari ini. Dan nantinya Ibu akan meminta salah satu berpendapat mengenai video yang Ibu tanyakan. Jadi jangan berbicara sendiri ya, harap disimak dengan baik. Dari video yang telah Ibu tayangkan tadi, ada yang mau berpendapat apa kesimpulan dari video tersebut? Ayo Bu, ya silakan dan bisa. Kesimpulan dari video motivasi di depan adalah seorang kakak beradik yang meraih 30 medali dan mendapat penghargaan medali emas pada Olimpiade Matematika tingkat nasional. Baik, benarnya akan ambil Lisa dengan kelas terlebih dahulu. Lisa sudah menyimak video dengan baik. Jadi benar yang disampaikan Lisa tadi itu mengenai kakak beradik, karena seorang kakak beradik ini tuh memperoleh penghargaan pada sebanyak 33 medali emas di Olimpiade Matematika tingkat internasional. Nah, kalian nggak pengen seperti mereka? Nah, untuk itu, untuk menjadi seperti mereka kan pastinya kita harus melakukan usaha. Nah, usaha itu bisa dimulai dari usaha yang paling kecil. Contohnya, kalian bisa bersungguh-sungguh dalam belajar. Kedepannya kalian bersungguh-sungguh dan sangat memahami materi pada hari ini, nanti pasti akan memahami materi selanjutnya. Bisa bukan? Oke, tentang pembelajarannya, kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tujuan yang pertama di sini yaitu setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, nanti kalian harus bisa menafsir nilai rata-rata in Umi, Median, dan Modus. Nah, dimana nanti jika kalian dihadapkan dengan soal permasalahan, kalian bisa akan menggunakan pemusatan data in Median atau Modus yang tepat.
untuk tujuan yang kedua yaitu menyelesaikan permasalahan kontekstual mengenai ukuran pemusatan data dengan benar. Jadi setelah pembelajaran hari ini diharapkan kalian nanti ketika mengerjakan suatu permasalahan yang kontekstual, di mana kontekstual itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa mengerjakannya dengan menggunakan cara untuk menghitung seperti pada pemusatan data, yaitu pada mean, median, dan modulus dengan benar. Baik, untuk selanjutnya ada strategi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang pertama yaitu ada asesmen formatif, di mana asesmen ini itu nanti akan mengukur kemampuan kognitif kalian. Kemudian yang kedua ada diskusi kelompok. Nah, nanti ibu akan membagikan LKPD, di mana LKPD itu akan dikerjakan secara kelompok, dan sebelumnya juga sudah dibagikan melalui leadership yang lalu. Jadi ibu harapkan nanti kalian tidak mengalami kesulitan dalam diskusi LKPD ini. Selanjutnya ada presentasi. Nah, setelah kalian melakukan diskusi kelompok dari LKPD tersebut, nanti kalian harus melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi kelompok kalian. Selanjutnya ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini akan ibu berikan melalui sebuah angket, di mana kalian tidak harus mengerjakan selama pembelajaran ini. Jadi kalian bisa mengerjakan setelah dikerjakan di kelas. Nanti ini akan ibu kirim melalui tugasan. Nah, selanjutnya pembelajaran kali ini akan mencerminkan nilai-nilai yang termuat dalam T3, di mana T3 itu merupakan pelajaran Pancasila. Nah, untuk nilai yang pertama itu ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada mandiri, di mana nilai mandiri ini kita catat dengan nanti akan mengerjakan kuis secara mandiri. Gitu. Nah, yang selanjutnya ada kreatif. Nah, kreatif itu cermin dalam pembelajaran kita hari ini, karena nanti dalam menyelesaikan soal biasanya tuh tidak hanya pada satu cara saja, kalian bisa mengeksplorasi berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan melalui LKPD maupun kuis maupun tugas yang ada di bahan ajar. Di sini bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya di sini ada pemanfaatan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah bidang-bidang lain. Nah, perlu diketahui bahwa ukuran pemusatan data ini tidak hanya bermanfaat dalam bidang matematika saja, tetapi ukuran pemusatan data ini juga banyak memberikan manfaat di bidang lain. Nah, yang disebutkan nanti ini itu hanya sebagian kecil. Kalian bisa mencari tahu pemanfaatan yang lebih banyak lagi melalui bahan ajar itu juga bisa diberikan, kemudian bisa melalui tugas yang lain juga. Nah, di sini yang pertama adalah bidang industri. Perusahaan dapat menghitung rata-rata konsumen untuk menentukan tarif pasar yang tepat. Kemudian yang terakhir adalah dalam bidang dan tahu bidang apa? Jadi yang berkaitan dengan kesehatan yaitu dokter dapat menghitung rata-rata kadar pasien untuk mengetahui kondisi kesehatan pasien secara umum. Dan tahu ini gambar tahu siapa? Belum tahu. Belum tahu. Ada yang tahu? Mungkin kalian masih pada asing ya. Maka di sini mengenalkan ini merupakan atlet taekwondo yang bernama Megawati Tamsri Maheswari. Masih ada yang belum tahu? Enggak, ini enggak Megawati yang volley ya, beda. Oke, jadi Megawati ini merupakan atlet taekwondo yang menyumbangkan emas di SEA Games tahun 2023. Tuh. Nah, jika selesai medali terakhir, Megawati itu mencatat waktu atau berdasarkannya dan catat dalam menit. Lalu Megawati bisa menentukan waktunya secara konsisten. Ada 13 km yang dicatat Megawati selama 10 hari. Itu ada yang bisa seperti itu. Kemudian, berdasarkan Megawati ini. Target merupakan karya khas yang harus diikuti oleh banyak orang. Nah, misalkan pada suatu acara, namanya telah diidentitas termasuk yang misalkan ada sebenarnya tulis semua itu datanya. Jadi bisa dilihat ya, terus kemudian yang ditulis. Itu kan di media dan kemudian jelaskan siapa yang berdasarkan. Kalau teman-teman kalian sudah belajar untuk menentukan nilai media. Nah, ini hanya menentukan nilai media dan harus kalian juga harus bisa untuk menentukan informasi apa sih yang berdasarkan hubungan kemudian oke, di sini sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya itu ada quiz awal, dimana quiz ini tuh masih berhubungan sama materi sebelumnya ya, jadi mungkin kalian bisa quiz sama untuk saya pada depan ya. Saya lihat ya, pidana. Kalau yang jawab tanya ada pidana, kemudian yang kedua ada nafsi gimana Alwi? Jawab tiga dari si, mana si? Terus kalian semua yang tidak ada di juara 1 dan nanti yang bisa belajar dengan solusi yang nanti diskus teman kalian ini. Akan pelajari apa saja?
sebenarnya kita hanya melakukan selain ini dan kemudian hari ini kita akan menentukan juga informasi yang bisa diperoleh disimpulkan berdasarkan perhitungan kejadian dan modus, dan juga kita harus bisa menyelesaikan masalah yang kontekstual dengan aturan rumus tadi. Ini bisa dilanjutkan. Ya, ingin luasan sedikit dari informasinya, yang mengenai dengan yang ukuran pesanan data ini, coba jelaskan dari ukuran pesanan data dari mana yang tahu. Jadi benar ya, misalnya yang harus kita bahwa ukuran pesanan data ini merupakan nilai yang mewakili karakteristik data tersebut. Nah, kemudian untuk pesanan data sendiri itu memiliki apa saja? Coba jelaskan saja. Ini boleh apa saja? Ini kemudian bagus ya. Jadi kan ya yang kita jelaskan pesanan data itu meliputi kejadian dan modus. Nah, anak-anak coba perhatikan yang ditulis teman kalian di sini. Sudah benar atau masih ada yang perlu dibenarkan atau tetap benar? Jadi benar ya, untuk menghitung rata-rata kita bisa membagi antara jumlah data dengan banyaknya data. Maksudnya ada median. Nah, ibu ingin bertanya bagaimana kita menentukan letak suatu median? Coba ada yang tahu untuk bertanya? Oke, silakan yuk untuk menentukan median. Bisa makasih Mbak Sambil. Anak-anak coba perhatikan. Kalau medisnya akan menjelaskan Anda satu sudah Pak. Di sini sedikit koreksi ya, di sini ada median. Artinya yang terakhir bagus. Itu yang pertama. Sih kemudian bagaimana kita modus. Ada yang benar pendapatnya? Ya nggak bisa. Jadi benar ya, modus dan nilai yang sering muncul atau memiliki kata paling besar suatu data. Sekarang kalian sudah menguasai tentang cara menghitung nilai median dan modus. Nah, selanjutnya kita kembali ke pertanyaan mengenai Mbak Megawati yang ingin meningkatkan rata-rata durasi latihannya menjadi 80 menit. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kita membantu Mbak Megawati untuk mengetahui tambahan waktu yang diperlukan agar durasi rata-rata latihannya menjadi 80 menit? Jadi dalam soal itu diketahui yaitu 90, 60, 70, 70, 80, sampai 90. Lainnya, gimana cara awal yang perlu dilakukan untuk menentukan nilai yang durasi? Sehingga kita perlu memanfaatkan jalannya ini. Oke, kita urutkan ya. Di sini mulai sudah mahir untuk mengumpulkan data, jadi tidak perlu ibu. Jadi ibu cepatkan dulu ya, biar kita bisa bahas soal yang selanjutnya. Di sini data. Enam puluh, 70. Oke, karena kan di soal itu yang ditanyakan adalah bagaimana Megawati ingin meningkatkan rata-rata durasi menjadi 80 menit dan berapa minimal waktu yang kita bagi tambahkan yang diperlukan untuk menjadikan rata-rata menjadi 80 menit. Jadi mata awal yang kita cari apa? Dari data ini kita harus cari apa terlebih dahulu? Apa tadi saya? Oke, di sini ibu jelaskan ya. Karena bagi Megawati ingin meningkatkan rata-rata durasi latihan menjadi 80 menit, jadi kita harus menentukan rata-rata awalnya terlebih dahulu. Tadi untuk mencari rata-rata awal kan X sama dengan jumlah data. Banyak data. Nah, jumlah data setelah ibu jumlah semua data ini diperoleh 750. Nah, banyak datanya berapa? 10. Jadi diperoleh rata-rata awalnya yaitu karena kita sudah mendapatkan rata-rata awalnya. Kemudian Mbak Megawati ini tuh ingin meningkatkan rata-rata latihannya menjadi 8 menit. Kira-kira berapa tambahan yang diperlukan? Jadi di sini bisa dijelaskan rata-rata baru. Rata-rata yang diinginkan berapa? 80. Oke, di sini bisa kita tuliskan 80 pun ya. Sebagai rata-rata. Nah, terus dari rata-rata tadi jumlah data apa? Banyak data. Jadi di sini kita bisa menggunakan jumlah rata-rata semua ditambah dengan X, di mana X itu waktu yang dilakukan ini yang masuk ini. Nah, tulis saja ya. Berarti untuk jumlah datanya
Sudah data awalnya berapa? Sudah data ya. 16. Baik, tanya. Di sini datanya 10 ya, karena ini merupakan penambahan waktu, bukan penambahan durasi kerja yang ditambah, tapi hanya durasi waktunya. Jadi di sini diberikan tanda kurung karena ini tanda waktunya yang ditambahkan bukan harinya. Jadi untuk banyak datanya harus 10. Nah, sampai sini dapat diterima dengan baik penjelasan dari Ibu. Oke, bisa dilanjutkan? Oke, dari sini kita peroleh, kita pastikan secara aljabar seperti biasa. Jadi ini kita sama-sama kita kalikan 1 ke 10. Sama-sama kita kalikan 10 menjadi sama dengan. Ada yang bisa membantu lanjutkan? Silakan lanjutkan. Oke, terima kasih ya Mbak Najla. Nanti anak-anak coba perhatikan pekerjaan dari Mbak Najla apakah sudah tepat? Oke, jadi di sini kita peroleh waktunya berapa? 50. Tambahan waktu yang diperlukan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi mana tadi langkah operasionalnya? Yang pertama kita mencari rata-rata awal dari data yang diketahui. Kemudian kita akan mencari waktu tambahan yang dibutuhkan Mbak Megawati agar rata-ratanya menjadi 80. Nah, kita langsung tuliskan di dalam rumus untuk mencari rata-rata nilai tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dilanjutkan kembali? Bisa. Balisa. Oke, anak-anak coba perhatikan apakah sudah tepat yang dikerjakan oleh Balisa? Sudah ya. Selanjutnya Ibu ingin memintakan untuk menentukan medianya. Ada yang mau bersedia untuk menentukan media? Silakan. Coba diperhatikan ya. Terima kasih Balana. Nah, anak-anak coba perhatikan untuk medianya ini apakah sudah tepat? Nah, jadi benar ya, letak medianya itu N plus 1/2, di mana N itu banyak datanya 10 plus 1/2. Nah, diperoleh 5,5. 5,5 ini artinya data terletak pada, mohon maaf, median terletak pada data
5 ke 6. Nah, karena ini kan data genap, jadi untuk medianya kita bagi dengan jadi data ke-5 ditambah ke-6 itu 2 tambah 28 dibagi 2 oleh medianya yaitu 54 dibagi 2 sama dengan 27. Anak-anak bisa dikerjakan ya untuk waktunya dari waktu 15 menit karena kemarin kan sudah memberikan waktu worksheet, jadi kalian pasti tidak terlalu kesusahan untuk mengerjakan KPD ini. Ada yang sudah selesai pelajaran KPD-nya? Ya, ada kelompoknya Mbak Lisa untuk kita mau kerja. Ya, silakan Kak Naila untuk teman-teman yang bisa menyimak atau mendengarkan ya penjelasan tidak adanya harus dari itu yang hanya satu menunjukkan bahwa dia memiliki atau modusnya hanya satu pada nilai 5. Artinya frekuensi tertinggi dari data berada pada nilai 1020 ditambah X16 ditambah X17, maka ketahui 170 sama dengan X16 ditambah X17. Jadi jumlah dua data tambahkan. Sebelum kita menuju ke angka siswa ini, Ibu ingin dari kalian menyimpulkan hari ini pembelajaran kita tuh mempelajari tentang apa saja seperti itu. Siapa yang mau menyimpulkan pada pembelajaran ini? Silakan anak-anak. Maka silakan Banana. Oke, jadi pada pembelajaran ini kita mempelajari mengenai ini media dan gunanya. Kami adalah pembelajarannya tentang rata-rata dan perbedaan. Jadi di mana tidak dapat dari secara normal. Artinya sebagian data itu mengumpul di sekitar rata-rata dan sampai jauh dari angka kemudian menunjukkan yang menjadi data sehingga tidak dapat kita ada nilai ekstrim. Jadi di mana ketika ada nilai ekstrim maka ketika dalam itu tidak berdistribusi secara sama. Kemudian itu mencari nilai yang paling rendah atau tidak. Jadi ada jadi untuk mengetahui nilai yang paling sering muncul misalnya adalah data kategori Oke, jadi benar ya yang disampaikan oleh Mbak Nana tadi bahwa pembelajaran kita hari ini itu mempelajari tentang penggunaan tim, median, dan modus pada suatu data dengan secara tepat. Jadi untuk menggunakan ukuran pemusatan data yang tepat, kita harus juga mempertimbangkan suatu datanya seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ada angka referensi siswa. Di sini kalian bisa untuk yang isinya. Ibu beri waktu 5 menit ya. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan kuis ya. Nah, kuisnya tertulis, jadi nanti kalian akan menyimpulkan kuis ini beserta dengan lembar soalnya kembali. Oke, anak-anak, waktunya sudah selesai. Mohon dikumpulkan dari belakang ke depan ya. Ya, silakan. Oke, di sini ada angka penilaian sikap. Ini tidak harus diisi sekarang ya, bisa nanti di rumah Ibu akan membagikan linknya melalui grup WhatsApp. Seperti itu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyebaran data. Nah, nanti untuk bahan ajar ataupun bahan diskusi lainnya akan Ibu berikan 3 hari sebelum pembelajaran. Maka dari itu kalian harus belajar terlebih dahulu ya, biar nanti bisa menerima materi dengan baik. Selesai pembelajaran kita pada hari ini. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila terdapat kesalahan dari Ibu, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Terima kasih, Bu. Sekian video praktik mengajar di kelas atau micro teaching dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.